Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau janji iman, bisa mentransferkan pada nomor rekening yang ada di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, link video Superbook bisa dilihat pada description box atau di grup sekolah minggu masing-masing. Shalom warga kerajaan sorga, kembali lagi kita bertemu dalam online service kita dalam minggu kedua di bulan Juni ini. Dan saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, yang kuat, dan kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tempat ini Bapa. Dan kami rindu Bapa Engkau hadir di dalam ibadah kami, di setiap kami dimanapun kami berada, supaya roh-Mu, lawatan-Mu tercurah atas kami. Dan kami siap untuk membuka ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan yang berada di rumah. Kita kembali lagi dalam online ibadah kita. Kita siapkan hati, jiwa, tubuh kita untuk masuk dalam ibadah. Biar di pagi yang indah ini kita lebih sungguh-sungguh, lebih bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah melindungi dan mengasihi kita semua. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian kita. Bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Segala puji syukur, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Dia begitu baik. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat atas hidup kami. Tiada terbalas kebaikan-Mu. Syukur Tuhan. Terima kasih. Katakan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam
Engkau begitu baik. Engkau sumber perlindungan kami yang sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Perlindungan-Mu sempurna. Engkau keselamatanku. Engkau keselamatanku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Amin. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya, Engkau begitu baik, Engkau begitu sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang maha mulia, Bapa yang tidak pernah ingkar janji, kalau kami ada sebagaimana pagi hari ini kami tahu karena Tuhan bekerja di dalam kami. Biarlah persembahan kami pagi hari ini membuat hatimu Tuhan bersukacita. Biarlah berkat yang Tuhan siapkan akan dicurahkan melimpah buat kami sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Kuduskan kami semua, ladang hati juga kami hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman ini, bahkan sampai akhir ibadah ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkarya Tuhan, roh iblis setan apapun yang mengganggu, Engkau singkirkan jauh-jauh dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan ini dan kami mau duduk diam menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di minggu yang kedua bulan Juni tahun 2020. Tentu banyak hal yang sudah kita menikmati, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari, minggu bahkan berapa bulan terakhir ini. Mari untuk mempersingkat waktu kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Saudara. Saya kasih tema Tuhan adalah gembala yang baik dan sempurna. Kita lihat bagaimana tuturnya Raja Daud yang diungkapkan lewat pasal yang ke-23 ini, Mazmur. Kita akan dengar pembacaannya, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah syair atau isi hatinya Raja Daud, bagaimana Tuhan melingkupi hidupnya raja ini, raja yang betul-betul Tuhan kasihi, Tuhan pilih dan juga Tuhan tetapkan sebagai raja nomor 2. Walaupun dia juga banyak kekurangan kelemahannya, tapi di hadapan Tuhan dia disebut saudara sebagai hamba yang setia. Mari kita lihat saudara, yang pertama kita lihat Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini artinya adalah Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak sekedar jabatan sebagai gembala yang baik, tapi dia memprioritaskan, dia mengkedepankan perhatiannya kepada domba-dombanya, saudara. Care-nya terhadap domba-domba dikatakan yang dipimpin atau yang digembala olehnya, betul-betul dia mengutamakan,
memprioritaskan hal yang sangat penting, yaitu pemeliharaan jasmani juga rohani dari domba-dombanya saudara. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat untuk lebih jelasnya bagaimana peran dan aplikasinya tentang pribadi ini luar biasa sekali. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 saudara dan ke-4, demikian firman Tuhan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara gembala itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini dikatakan gembala itu memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Berarti gembala ini Bapak Ibu begitu care, begitu menghafal, begitu dia simpan di hati setiap nama dari domba-dombanya saudara. Kalau kita melihat dikatakan dia memanggil nama dari domba-dombanya masing-masing. Berarti di sini ada hubungan timbal balik saudara antara gembala dengan domba-dombanya, dan juga domba-dombanya itu begitu memperhatikan otoritas daripada gembala. Kita buktikan di sini di ayat yang ke-4 dikatakan domba-domba itu mendengar suara gembala itu. Mereka sangat dengar-dengaran. Yang berikut dikatakan domba-domba itu mengenal suara, ciri khas saudara, warna, gaya daripada gembala itu. Dan yang berikut dikatakan lalu ia mengikuti gembala itu. Keteladanan gembala itu, suara gembala itu, semua action dari gembala itu, apa yang diperintah gembala itu, domba-domba itu mengikutinya sesuai dengan apa yang diajar atau yang disampaikan oleh gembala yang baik ini. Setelah mereka mendengar, setelah mereka mengenal lalu mengikutinya, yang menarik saudara dikatakan gembala yang baik itu berjalan di depan domba-dombanya. Ini menarik. Sekali lagi saya katakan, ketika domba-domba itu mendengar suara gembala yang baik itu, mengenal suara gembala yang baik itu, mengikutinya, lalu gembala yang baik itu berdiri atau berjalan di depan domba-dombanya. Ini luar biasa. Ini yang perlu saudara konsen pagi hari ini. Kita membuka ladang hati kita, betul-betul kita merekam nih pesan Tuhan. Coba kita simak apa artinya ini saudara. Kita lihat saudara, berjalan di depan itu artinya satu, ia sebagai patron, sebagai contoh bagi domba-dombanya. Ini luar biasa. Pola. Dia tampil sebagai pola, patron ya. Petunjuk atau arah jalannya saudara. Dia di depan saudara. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, di situ Bapak memberi pesan kepada orang Efesus lewat Rasul Paulus. Pasal yang kedua ayat yang ke-8, 9, 10 dikatakan, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Setelah itu baru dikata ayat 10, diciptakan kembali di dalam Yesus. Artinya patronnya dikatakan Yesus dicipta ulang seperti Kristus. Jadi Tuhan tuntut kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai domba-domba di hadapan gembala yang baik itu, kita perlu ikut pola daripada Yesus sebagai gembala yang baik, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, dikatakan
Gembala yang baik itu berjalan di depan, artinya ia adalah pelindung yang sangat amat sempurna. Kalau dia di depan, berarti yang apapun yang dihadapi oleh domba-domba yang di belakang dia, yang pertama kali adalah tentu gembala yang di depannya, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara pagi hari ini dikatakan, tidak usah takut atau khawatir yang berkelebihan. Manusia wajar, itu naluri manusia, saudara. Ada kekhawatiran tuh, pasti ada kekhawatiran. Atau waspada, ada juga takut. Tapi ketakutan yang berkelebihan itu yang tidak boleh. Amsal katakan, khawatir boleh, tapi kekhawatiran itu berkelebihan tuh, itu membungkukkan diri, ya, rohaninya bisa gugur. Kemajuan dalam pelayanan bisa terganggu, saudara. Berkelebihan tuh, semua berkelebihan tuh tidak baik. Apapun di dunia ini yang berkelebihan tuh tidak baik. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini dikatakan gembala yang baik itu di depan, saudara. Ya, kalau kita lihat contoh, saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-17, saudara, kita lihat pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Coba kita lihat di situ. Mereka akan berperang melawan anak domba ini, saudara. Ini, saudara, Babel besar ini, ya, berperang melawan anak domba ini, Yesus, anak domba Allah, saudara. Tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini, saudara. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu apa di sini? Mereka yang dipanggilnya, dipilihnya, dan yang setianya juga menang. Saudara, ini. Jadi yang pertama menghadapi peperangan itu adalah gembala yang baik di depan, saudara. Dikatakan gembala yang baik itu dikatakan mendapat kemenangan, saudara. Kita tahu 2020 tahun yang lalu di atas Golgota dia katakan sudah selesai. Di dalam kitab Wahyu diproklamirkan di situ dengan imam, dia berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan, lihat, jangan takut, aku memang pernah mati, tapi lihat, aku hidup. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini. Jadi banggalah kita menjadi pribadi yang menjadi dombanya dari gembala yang sangat amat baik dan sempurna. Yang ketiga, saudara, gembala yang baik itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, di situ jelas sekali dikatakan gembala yang baik itu ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini, saudara. Tidak hanya dia memperhatikan, tidak hanya dia memelihara, tapi dikatakan penyerahan total, saudara. Supaya apa? Dikatakan supaya ayat 28, supaya domba-dombanya itu mendapat hidup yang kekal. Ayat 28 itu dikatakan aku memberi mereka hidup yang kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena dia sudah menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, membayar, membeli saya dan saudara dengan tunai, lunas. Sehingga kita menjadi pribadi yang berani menghadapi Bapa di sorga. Dikatakan bahwa kita ini menyebut ya Aba, ya Bapa. Ini. Jadi Raja Daud memproklamirkan pagi hari ini, Tuhan itu gembalaku yang baik, tidak kekurangan aku. Wah, ini luar biasa. Kita kembali tadi, saudara, kita lihat ayat yang berikut, saudara, di Mazmur 23 tadi katakan apa di situ, coba kita lihat. Ya, lanjut ya. Dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala yang baik itu, saudara, membimbing, saudara, membimbing, mengajar, saudara. Supaya domba-domba itu tidak menjadi domba-domba yang ikut-ikutan, domba-domba yang resonansi, tapi kepingin domba-domba yang berkualitas, saudara. Domba-domba yang menghasilkan domba yang potensi. Ini
Domba itu saya dan saudara diharapkan ya didoakan oleh Bapa yang kekal itu, Tuhan Yesus Kristus sebagai pendoa syafaat yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa supaya saya dan saudara itu menjadi organisme ya gereja yang betul-betul punya potensi untuk menjangkau banyak jiwa. Kalau dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu ayat 32 dikatakan, kalau kamu sudah menerima dan memahami kebenaran itu, firman Allah yang hidup itu, dikatakan tidak hanya mengerti tapi memerdekakan saya dan saudara. Kalau dalam Yesaya juga lebih detail saudara. Kita lihat Yesaya, dia tampil sebagai pembimbing saudara. Kalau kita lihat sedikit Yesaya 48 saudara. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus-menerus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini saudara. Jadi Yesus itu sebagai gembala yang baik, yang yang diproklamirkan, yang disairkan, yang dinyanyikan, yang dikutip, yang dicatat, yang direkam oleh Raja Daud. Dikatakan salah satunya adalah pembimbing apa saudara? Yang menyegarkan jiwa dan menghibur dalam saat kesusahan. Ini. Jadi saya dan saudara tidak rugi mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik, yang membawa saya dan saudara menjadi pribadi yang betul-betul ada perhatian yang istimewa dari gembala yang baik dan sempurna. Dikatakan sekalipun aku berjalan dan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini dua item. Dikatakan ketika aku dalam kesusahan, ketika aku diizinkan untuk masuk melempah kekelaman saudara. Tapi aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku, meninggalkan kami gerejamu. Tapi tongkatmu dan gadamu itu yang menghibur. Tongkat itu bicara tentang firman Tuhan, gada itu bicara tentang keselamatan. Yaitu apa? Roh Kudus. Waktu Musa dipilih Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel membebas mereka dari bangsa Mesir, dikatakan, hai Musa, waktu Musa takut untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan, Musa apa di tanganmu? Di tongkat. Itu pasal 4 Keluaran ayat yang ke-17. Apa di tanganmu? Bahwa itu yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Firman itu saudara, dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua itu gada. Gada itu saudara bentuknya itu ada lengkungan saudara. Di depannya itu tongkat itu ada lurus baru ada lengkungannya. Kadang-kadang domba itu ketika dia diseret jatuh ke dalam got ditarik. Atau dia salah jalan ditarik. Diajarkan saudara. Ini ditarik. Jadi bentuknya seperti ditarik. Ada tongkatnya itu di ujungnya itu ada bengkok ditarik. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu. Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan saudara. Ini di sini dikatakan tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Ini. Tuhan yang kita sembah itu, sekali lagi saya katakan bahwa tidak hanya sebagai gembala yang baik, tapi lebih dari itu. Gembala yang sangat amat sempurna. Ini yang berikut saudara, menyediakan makanan jasmani juga rohani. Engkau menyediakan makanan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Jadi gembala yang baik itu tidak hanya dia melimpahkan makan jasmani, tapi juga rohaninya, tubuh, jiwa, dan rohnya betul-betul sempurna, di cover saudara. Kalau gembala di dunia ini belum sempurna, mungkin kelihatan di luar bisa saudara, bisa mungkin kasih duit,
bisa kasih sembako, kasih apa, tapi jiwanya belum tentu bisa memberi kepuasan. Tapi ini beda, gembala ini beda, dikatakan engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan, dan dikatakan piala, dikatakan melimpah ruah. Ini jasmani juga dilimpahnya, juga rohani itu dilimpahkannya. Ini saudara, wah luar biasa. Lalu di bawahnya dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nih. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini artinya Bapak Ibu, kalau hubungan kita ada timbal balik, tidak hanya Tuhan itu sebagai tampil gembala yang baik, kita juga menjadi domba yang perlu seperti dalam Injil Yohanes tadi katakan, dengar, mengenal suaranya, juga mengikutinya, maka itu sama dengan kita mengundang kerajaan sorga. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi ini Tuhan, seperti di sorga. Amin. Ada hubungan yang begitu indah. Ini, itu yang Tuhan rindu dalam hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan akhir zaman ini. Tuhan tampil berbagai upaya saudara. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara begitu indah dengan Tuhan. Hubungannya, relasinya, komunikasi dengan Tuhan yang begitu ajaib. Dikatakan kalau kamu dombanya, aku gembalanya. Kalau kamu muridnya, aku gurunya. Tuhan katakan kalau kamu anak, aku Bapa yang kekal. Jadi Tuhan ingin supaya saya dan saudara tidak ada hubungan yang diganggu oleh siapapun saudara. Seperti doa Bapa kami itu. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Ada ayat-ayat berikutnya dikatakan seperti di sini doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu Bapa di bumi ini seperti di sorga. Jadi kita bisa mengundang kerajaan sorga itu datang di bumi ini, saudara. Asal kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 14 itu menarik sekali tentang kerajaan sorga. Ini luar biasa. Roma pasal 14. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita ada hubungan yang indah dengan Yesus sebagai firman yang hidup dan juga sebagai gembala yang baik, Bapak Ibu tahu di sini dikatakan Dia akan memberikan saya dan saudara perkara yang besar, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang disebut dengan kerajaan sorga. Itu kita bisa undang di dalam kehidupan saya dan saudara. Dimulai dari rumah tangga, di dalam pribadi saya dan saudara secara pribadi, di komunitas saya dan saudara, juga di tempat ibadah saya dan saudara. Kita mengundang kerajaan sorga turun di tengah persekutuan saya dan saudara. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, penerapan buat kita pada pagi hari ini, kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudara. Ya, mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dikatakan begini, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau ia tidak lekat tinggal di dalam pokok. Ya, ini. Jadi kita tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang seperti di sini katakan menghasilkan buah, kalau kita tidak lekat kepada pokok, yaitu Yesus sebagai pokok dan juga sebagai gembala yang baik. Jadi kalau saya dan saudara mau menghasilkan buah dan menjadi domba yang mendengar suaranya, mengenal suaranya, juga mengikuti suaranya, kita perlu tinggal di dalam pribadi itu supaya saya dan saudara, apa di sini dikatakan menghasilkan buah. Seperti ranting di luar Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah, tapi ketika kita ada dalam Yesus, persekutuan dengan pokok itu, maka akan menghasilkan buah. Kalau kita menghasilkan buah, maka tujuan atau misi Tuhan dalam hidup saya dan saudara tercapai. Ya. Yang berikut dikatakan,
Tinggal dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk bisa melangkah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa mampu menghadapi tantangan zaman ini, firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara, tinggal di dalam Yesus sebagai gembala yang baik dan sempurna itu dikatakan di sini. Jadi firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya sebagai gembala yang baik, sebagai pemimpin tunggal, sebagai petunjuk arah, sehingga kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu sangat amat sempurna. Ya. Sekali lagi, tinggal di dalam pimpinan Tuhan, tinggal di dalam gembala yang baik. Jadilah firman itu sebagai petunjuk, sebagai arah langkah kita, supaya kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan percaya dan kita sama-sama percaya bahwa kita tinggalkan tempat ini sebentar, kita menikmati berkat-berkat yang baru. Iman kita diperbarui, pengharapan, juga kasih dan pelayanan kita diperbarui. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Ya, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan dan kita angkat satu pujian. Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Ini pengakuan kami pagi ini Tuhan. Ketika kami tiada jalan, ketika kami menghadapi tantangan dalam hidup ini seolah-olah pintu tertutup, seolah-olah kami tidak punya pengharapan lagi, bahkan putus asa. Tapi kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang memahami keadaan kami. Firman-Mu katakan Engkau tampil sebagai imam besar agung yang merasakan juga apa yang kami rasakan Tuhan. Ini pengakuan iman kami pagi hari ini Bapak. Dalam nama-Mu ada pengharapan, di dalam nama-Mu ada kepastian Tuhan. Kalau Engkau sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Engkau sudah menutup, melingkupi berkat yang dipercayakan Tuhan itu, tidak ada satupun yang mencuri dan mengambilnya.
Itu sebabnya beri kami hati yang penuh ucapan syukur, karena kami tahu semua yang kami miliki itu semua adalah kepercayaan Tuhan. Kami diajar, diingatkan pagi hari ini Bapa, Engkau tampil sebagai gembala yang baik Tuhan, dan nan sempurna. Tidak hanya Engkau menampil sebagai gembala yang baik, tidak hanya Engkau menampil sebagai pribadi gembala yang sangat amat baik dan sempurna, tapi Engkau mengutamakan perhatian-Mu, pemeliharaanmu Tuhan, buat domba-domba pilihan-Mu, domba-domba Tuhan yang baik, pemeliharaanmu, domba-domba yang dipanggil, dipilih, yang itulah kami Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, gembala yang sangat amat baik dan ditandai oleh kemenangan demi kemenangan. Hamba-Mu sedang berbicara pada pagi hari ini, mempelajari firman di hati kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja, kaum bapak ibu sampai opa oma, Tuhan Engkau berkati. Kami sedang dilanda oleh COVID-19. Berbagai prediksi-prediksi Tuhan yang tidak ada kredibelnya, yang membuat banyak ketakutan. Seperti Tuhan yang pujian-pujian dari orang-orang tua zaman dulu. Zaman itu banyak, tapi biarlah kami berlindung di bawah firman-Mu yang hidup, tempat pelarian kami yang pasti. Mari Tuhan berbicara buat kami, Roh Kudus, supaya kami tidak takut dan juga khawatir berkelebihan. Tapi biarlah mata iman kami memandang kepada Engkau, sumber pemeliharaan yang sempurna. Berkati kami semua Bapa, saat kami keluar masuk rumah, perlindungan darah Yesus. Saat Tuhan Yesus yang baik, ketika kami tidak mampu mengikuti protokol kesehatan, sebagai manusia banyak kekurangannya, tapi disitulah kami lihat tangan kasih-Mu mengkedang memelihara kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, mungkin anak-anak kami di sekolah, di kampus, di tempat kerja, juga sidang jemaat Tuhan, di tempat jualan, di komunitas yang lain Bapa dalam surga. Oh, jaga kami di kantor, di bank, di ATM, dimanapun kami berada, di pasar Tuhan, di minimarket, dimanapun tempat kami membelanja Tuhan yang baik, keluar masuk. Di situ kami lihat tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bungkus kami dengan darah, tudung kami dengan kasih-Mu Bapa, sehingga kami menikmati perlindungan yang sempurna di Tuhan musim COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa supaya COVID ini secepatnya turun Bapa. Kurvanya Tuhan yang turun Bapa. Kurvanya bisa cepat drastis turun Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh Tuhan yang pertolongan Tuhan. Suasana seperti ini, kami doa pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kami serah tim kesehatan, kami serahkan tim gugus Tuhan yang COVID ini dalam tangan, dari pusat sampai daerah. Engkau berkati. Berkati Pulau Bali, berkati Indonesia yang kami cintai Bapa. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami akan percaya tangan kasih-Mu memberkati kami. Berkati nikah, rumah tangga, sidang jemaat Tuhan, sekolah, kuliah Bapa dalam surga, yang mungkin kalau Tuhan izinkan bulan depan Bapa mulai sekolah. Tapi Tuhan tolong, kami butuh beri hikmat kepada pemerintahan bangsa kami untuk memberi ke Tuhan yang baik, keputusan yang betul-betul kredibel, keputusan yang betul-betul tidak Tuhan yang baik mendatangkan hal yang tidak diinginkan Bapa, tapi betul-betul hikmat yang dari Tuhan berkemurahan buat kami semua Bapa. Seluruh sidang jemaat Tuhan Engkau berkati, ekonomi Engkau berkati, kesehatan, keuangan Tuhan yang kebutuhan mereka Engkau berkati, segala persembahan mereka buat pekerjaan Tuhan tolong Bapa balas berlipat kali ganda. Engkau Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi. Berkati tim yang sudah melayani kami pagi hari ini. Pemakaian Tuhan lebih hari lebih indah. Pemuda remaja, Bapak Ibu, tim WL, tim musik, tim editing, tim rekam, kami dalam tangan biar Tuhan juga berkati. Berkat juga Tuhan yang keluarga kami masing-masing. Berkat pertolongan Tuhan melengkapi. Glory bagi nama-Mu Bapa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami persembahkan pada Tuhan. Roh iblis setan yang mengganggu, segala sakit penyakit COVID-19 yang mengganggu, sakit demam, batu, panas, apapun yang mengganggu, kami ikat kembali di dalam nama Yesus, darah Yesus. Jaga kami Bapa, biar kami menikmati perlindungan Tuhan yang begitu ajaib. Tetap kami berdoa buat New Year Tuhan yang dalam tangan Tuhan ini. New normal yang betul-betul kami belum siap, tapi kami akan percaya Tuhan memampukan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan yang imam-imam akan kembali, biarlah perlindungan Tuhan yang sama melengkapi kami.
juga yang mungkin ada aktivitas panjang minggu ini, Tuhan juga memberkati. Ini doa kami Bapa, segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, wakil juga di daerah kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Tuhan juga berkati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu angkat tangan, terima berkat dengan iman. Sidang Tuhan berkati Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau janji iman, bisa mentransferkan pada nomor rekening yang ada di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, link video Superbook bisa dilihat pada description box atau di grup sekolah minggu masing-masing. Demikianlah online service kita pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube GPT Kemah Daud dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.